Gak ada akhlak, sudah korupsi, tidak kooperatif. Kader Demokrat Lukas NMB banyak maunya. Slogan partai boleh saja bagus dan keren-keren, tapi kelakuan kadernya tidak ada yang bisa menjamin sama seperti slogan itu. Seperti Partai Umat, slogannya adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Tapi ketika partai itu menggelar rakernas, ada wartawati yang mengalami pelecehan seksual dan 11 HP hilang. Yang namanya rakernas, tentu pesertanya ya kader partai yang menyelenggarakan. Tidak akan mungkin rakernas Partai Umat, tapi pesertanya kader Nasdem. Artinya apa? Pelaku pelecehan terhadap jurnalis perempuan tersebut dan yang mencuri HP adalah orang dalam. Begitupun dengan PKS yang slogannya sangat terkenal, yakni berkhidmat untuk rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh kadernya? Ada yang korupsi, bahkan presidennya sendiri, yang seharusnya menjadi contoh bagi kader PKS. Yang lain Lutfi Hasan Ishak malah korupsi sapi. Sekarang mantan orang nomor 1 di partai dakwah itu masih mendekam di penjara. Begitupun dengan mantan presiden PKS yang lain, Tifatul Sembiring. Pernah ketahuan follow akun Parno. Pertanyaannya, di mana letak berkhidmat untuk rakyatnya yang dilakukan oleh kedua orang itu? Tidak ada sama sekali. Yang ada mereka malah berkhidmat untuk diri sendiri. Sedangkan Partai Demokrat kita tahu sendiri slogannya apa dan kelakuannya kadernya seperti apa. Beda 180 derajat Ferguson. Slogannya katakan tidak, padahal korupsi. Tapi kelakuan kadernya korupsi berjamaah. Perhatikan saja di berita-berita. Sudah puluhan kader Partai Demokrat yang diciduk KPK lantaran maling duit rakyat. Mulai dari ketua umumnya, bendaharanya, wasekjen, ketua DPP, hingga anggota Dewan Pembina Partai berurusan dengan lembaga anti rasuah itu, termasuk IBAS. Menurut M. Nazaruddin dan mantan anak buahnya Yulianis, putra bungsu SBY tersebut juga korupsi. Hanya saja IBAS masih dilindungi oleh pimpinan KPK kala itu, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Sehingga sampai sekarang ia masih menghirup udara bebas. Dan peran bapaknya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia tentu membuat KPK segan untuk memeriksa mantan sekjen Partai Demokrat itu. Apalagi ketua KPK sebelumnya, Antasari Azhar, pernah diskriminalisasi dengan dituduh melakukan pembunuhan pasca KPK menggarap kasus korupsi besan SBY. Aulia Pohan. Makin ngerihlah KPK menggarap kasus IBAS. Nah, menjelang pemilu, partai biasanya akan melakukan pencitraan. Ada yang mulai mengaku akan membela wong cilik. Ada yang bagi-bagi sembako dan kalender. Ada yang mulai menyambangi anak yatim. Ada yang bagi-bagi gerobak untuk usaha dan lain-lain. Pokoknya orang paling baik sedunia adalah orang-orang partai menjelang pemilu. Bahkan ada yang sebelumnya sama sekali tidak peduli sama kita. Tiba-tiba nanya kabar, dan tidak jarang ada yang sampai menyambangi rumah kita. Itu biasanya caleg lagi mencari dukungan. Jadi semua cara dikerjakan oleh kader partai atau termasuk tampil pura-pura baik agar perolehan suaranya tinggi. Tapi lucunya, tampil pura-pura baik ini ternyata tidak berlaku
bagi sebagian kader Partai Demokrat. Menjelang pemilu tahun 2024, masih saja ada kadernya yang korupsi. Salah seorang di antaranya adalah Lukas NMB. Si Lukas ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada tanggal 5 September tahun 2022 silam. Lalu ditangkap pada tanggal 10 Januari tahun 2023 saat hendak melarikan diri ke Kabupaten Tolikara, Papua, sebelum kabur ke luar negeri. Diketahui, anak buah AHY tersebut terlibat dalam kasus suap sejumlah proyek di Papua. Salah satunya adalah ia disebut menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari PT Tabi Bangun Papua yang akan mengerjakan proyek infrastruktur di Papua. Kemudian, KPK juga menemukan aliran dana mencurigakan pada rekening Lukas NMB dan anggota keluarganya, yang menurut PPATK diantaranya ada transaksi janggal mencapai 500 miliar rupiah ke rekening kasino yang ada di Singapura. Sudah jelas-jelas korupsi. Ternyata kader Demokrat satu ini tidak kooperatif pula Ferguson. Awalnya ia selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Kemudian, banyak maunya. Melalui keluarganya, Lukas pernah protes karena ia dibawa ke Jakarta tidak naik Garuda. Di samping itu, mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya tersebut juga banyak mengeluh soal fasilitas di rutan KPK yang tidak sesuai dengan harapannya, seperti makanan yang disediakan tidak enak dan obat-obatan yang disediakan oleh dokter KPK tidak menyembuhkan. Sebelumnya, mantan orang nomor 1 di Papua itu juga pernah mengeluh tidur di rutan KPK tidak enak karena pakai kasur tipis. Ini orang bisa nggak sih bedakan yang mana rutan dan yang mana hotel bintang 5? Yang namanya masuk penjara itu tentu nggak enak bro, karena itu adalah hukuman. Teranyar, Lukas NMB mengajukan permintaan lagi ke KPK, yakni minta izin berobat ke Singapura. Itulah kalau keseringan dilayani, mau sesukanya sendiri, nggak sadar kalau roda kehidupan terus berputar, atau dia sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Sabar Om Lukas, semua koruptor akan kena karma pada waktunya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?